Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Halo, Shalom, pagi. Abang. Selamat pagi. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Maaf kalau tadi sempat agak sedikit terlambat 5 menit karena biasa ya ada faktor teknis ya. Jadi ada beberapa hal yang di luar perjangkauan, tapi puji Tuhan semuanya teratasi dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau segera mulai seperti biasa Bapak Ibu. Sebelum kita doa bersama, kita mau sama-sama memberi diri untuk sejenak kita masuk dalam saat teduh masing-masing. Ya, boleh ya. 1 menit yuk Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, menyiapkan diri, menenangkan hati, dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita sama-sama berdoa. Ya, dalam 1 menit ini Bapak Ibu sekalian, silakan di tempat Anda masing-masing. Kita pejamkan mata. Iya, silakan merenungkan segala kebaikan Tuhan dan semua yang telah Tuhan kerjakan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang mulia. Segala hormat puji syukur kami tujukan hanya bagi Engkau ya Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Engkau yang telah mengaruniakan kepada kami anugerah keselamatan dari karya salib-Mu yang maha mulia. Sembunyikanlah kami di balik karya salib-Mu selalu, agar kami terhindar dari panah-panah api si jahat, agar kami terhindar dari cara kami hidup, berpikir dan juga perasaan kami yang keliru. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, hari lepas hari, agar kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami sepakat berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu dan saudari yang pagi hari ini dan yang saat ini tergabung menyediakan waktu, meluangkan diri untuk mengikuti BW ini, kiranya mendapat tuntunan dari cahaya firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu senantiasa ya Tuhan. Dan inilah pujian persembahan kami hanya untuk Engkau, Raja kemuliaan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah, pujian ini memang pujian termasuk pujian baru nih yang akan kita naikkan di BW. Jadi sambil Bapak Ibu menyimak, belajar pujian penyembahannya ya. Untuk itu saya akan mulai share. Pujian ini menceritakan bahwa dalam setiap waktu, dalam setiap perkara, kita akan menemukan bahwa ada kesetiaan Tuhan sesungguhnya yang selalu menemani dan mengiringi langkah kehidupan kita orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah pujian ini menjadi doa juga dalam kehidupan kita ya. Haleluya.
Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, haleluya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan, amin, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu selalu ada untuk setiap kami. Sebab apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami selalu membutuhkan keterlibatan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai untuk menerima tuntunan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Ya Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu, bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita semua masih berada dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ya boleh taruh tangan di dada sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau beri. Ya puji Tuhan ya. Bisa saja kita mengusahakan sehat dan juga kuat, kalau tanpa izin Tuhan ya juga tidak akan terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita bisa menjaga semua oleh karena pertolongan dan janji Tuhan yang digenapi. Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk penggenapan janji Tuhan kita perlu sekali mengerti yang namanya firman Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali setiap pagi kita sebagai orang percaya mencari kebenaran firman Tuhan setiap hari juga ya. Nah kita mau lanjutkan Bapak Ibu yang terkasih di perikop yang baru di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Yuk sama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, siapkan catatan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau langsung buka ya. Di 2 Raja-Raja ya, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Baik, kita mau baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Di hadapan tata kasih karunia Tuhan kita mau baca dan belajar ya. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini tetapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di sana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siap yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orang yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di
lambung kanan sampai lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ada yang bisa didapat nih dari kisah ini ya Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua itu, siapa yang tadi malam mengikuti di Cahaya Bagi Negeri ya, kita punya tanggung jawab ya Bapak Ibu, yaitu apa? Menciptakan generasi tangguh berdasarkan kebenaran Alkitab dan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena satu-satunya kebenaran yang tidak bisa ditawar itu hanya kebenaran yang tercatat dalam Alkitab. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita saja sebagai orang tua sama sekali belas gak ngerti, maka apa yang kita akan ajarkan? Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak bisa kita patokan sebagai panduan Bapak Ibu. Kalau itu bukan dari kebenaran firman Tuhan, tentu kita nggak bisa. Dalam segala aspek kehidupan kita, jujur saja kita itu butuh tuntunan firman Tuhan. Nah, ini kan ceritanya sebenarnya tentang apa sih Abuna? Agak sedikit bingung mungkin ya, karena ada beberapa informasi dan juga hal-hal mungkin yang secara historis ini kok agak sedikit kurang ngerti dan kurang paham. Ya, intinya sebenarnya adalah bukan ya, secara historis memang mungkin masih semua orang pasti penasaran. Tapi biarlah saya akan bagikan sedikit ya Bapak Ibu, garis besarnya itu bagaimana. Jadi Atalia ini seorang putri yang akhirnya jadi ratu ya. Di sini tuh ada dua putri raja sebenarnya ya, yaitu Atalia dan juga ada satu lagi yang bukan Atalia ya. Atalia itu melihat bahwa putranya telah mati dibunuh oleh Yehu. Kalau kita bisa lihat, ingat sebelumnya ya Bapak Ibu, di 2 Tawarikh 2 ayat 6, 21 ayat 6 nanti bisa dibaca juga. Bisa dikatakan bahwa ia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel ya. Jadi imajinasi kita tentang sosok seorang putri ternyata berubah. Kenapa? Karena dalam bagian inilah pemusnahan keturunan yang masih berlanjut ya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi ini dilakukan bukan oleh keturunan yang dipakai Tuhan, tetapi justru keturunan Ahab, yaitu si Atalia ini, ibu dari Ahazia alias istrinya Yoram. Ya. Jadi ketika Atalia tahu suami dan anaknya udah mati, makanya dia bangkit, dia balas lagi, dia binasakan
semua keturunan raja. Jadi kalau ditanya kenapa latar belakangnya kok begitu tindakannya, karena dia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel, ya. Dan jauh dari sebelum kita baca ini, tentu saja ada latar belakang di mana Atalia ini sudah menghancurkan dengan cara mempengaruhi suaminya untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ia juga menghancurkan Ahazia anaknya dengan menasehati Ahazia untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya. Jadi sebagai seorang putri, sebagai seorang ratu, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, dia bukannya melindungi, tapi justru dia membinasakan semua keturunan raja dan juga mempengaruhi suaminya dan anaknya untuk tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Beda dengan satu putri lagi yang bukan Atalia. Namanya siapa? Di ayat yang kedua tuh, namanya Yoseba. Yoseba juga latar belakangnya putri raja, Bapak Ibu. Dan ia adalah putri Raja Yoram. Maksudnya bukan anaknya Atalia. Kenapa? Karena dia anak dari istri Raja Yoram yang lain. Ya. Yoseba juga adalah istri dari Imam Yoyada. Ya, penjelasannya itu ada di 2 Tawarikh pasal 22 ayat 11. Ya, ini secara historis aja supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi ketika si Yoseba ini tahu Atalia akan membinasakan semua keturunan raja, makanya ia mengambil Yoas yang baru setahun langsung diselamatkan. Dan selama 6 tahun dia melindungi, ya, bersama suaminya Imam Yoyada. Ya, jadi sekarang kita mengerti kenapa ia dan Imam Yoyada itu bisa benar-benar mempersiapkan Yoas untuk naik takhta pada usia 7 tahun. Nah, kita kalau baca dari 1 sampai 20, kalau kita bayangkan sebagai orang tuanya si Yoas, tentu kita bisa berpikir begini, anak ini akan menghadapi kekejaman Atalia, ya, dan semua prajurit-prajuritnya. Tetapi sekalipun mereka tahu bahwa si Yoas ini akan ketemu dengan kekejamannya Atalia dan antek-anteknya, tetapi baik Yoseba maupun Yoyada tetap berbuat benar dengan melindungi Yoas, menjaga dari kontaminasi nilai-nilai di luar kebenaran, sampai Yoas itu layak dinobatkan jadi raja. Nah, jadi yang menjadi panduan dan pedomannya adalah apa, Bapak Ibu? Sama sebagaimana Yoseba dan Yoyada. Yoseba sebagai istri, Yoyada sebagai suami. Ya. Kita ini juga diperhadapkan untuk mempersiapkan Yoas berikutnya. Yaitu apa maksudnya? Anak cucu kita itu. Kalau tadi Atalia latar belakangnya sudah orang tuanya, mertuanya juga enggak mau bertobat, enggak mau dekat sama Tuhan, dia juga mempengaruhi suaminya dan dia mempengaruhi anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita tanya lagi, kenapa ya kok mereka tidak mau dekat dengan Tuhan? Mereka lebih pilih dunia lah kalau kita proyeksikan sekarang. Karena mungkin mereka melihat kesempatan untuk bisa memerintah sebagai raja dengan kekuatan yang mereka punya, bergerak secara dunia itu jauh lebih praktis, lebih modern, lebih cepat, dan juga lebih seakan-akan lebih pasti. Ya, saya katakan seakan-akan lebih pasti. Sehingga mereka nekat dan bisa tuh untuk melanggar segala kebenaran dan tita-tita Tuhan dan apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui pengajaran firman Tuhan dari pengajaran nenek moyang dan abdi-abdi Allah yang dikirim turun-temurun. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan hanya sekedar mempersiapkan anak-anak kita untuk mencapai masa depan mereka menjadi apa yang mereka cita-citakan. Tadi malam kami bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu, Alden dan teman-temannya itu 5 bis, puji Tuhan,
sudah berhasil tiba dengan selamat, dijauhkan dari segala kecelakaan, sekalipun sempat ada kejadian yang cukup menegangkan di perjalanan, yaitu di jalur Cipularang itu, dari apa yang diceritakan Alden, sehingga bis itu sempat miring, bagaimana hampir miringnya itu hampir mendekati, bagaimana dia bisa ngelihat sisi jalan ya, kemudian juga ada baret juga di belakang. Intinya itu bis bisa aja terbalik ya, karena sesuatu dan lain hal. Kenapa? Karena ada pengemudi yang tidak bertanggung jawab, dengan truknya langsung ngebut-ngebut dan nyalip-nyalip. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sama dengan driver yang ada di dalam bis itu, dia pun juga sedemikian rupa, sehati-hati mungkin untuk menjaga kapan dia ngerem, kapan dia ngegas, karena di belakang dia itu banyak nyawa yang dia bawa. Saya yakin dan percaya secara manusia, seorang driver yang profesional pasti akan memeriksa kesiapan dan persiapannya. Dia harus double check, kalau perlu triple check, karena zaman sekarang kita nggak pernah tahu dari mana dan bagaimana kecelakaan itu boleh terjadi ya. Demikian juga kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita itu harus ngecek, double check, triple check, kalau perlu multi check deh ya. Yang penting bukan check in dan check out ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus multi check apa? Coba cek setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang mempersiapkan anak kita sebagai generasi masa depan? Oh sudah Buna, kan mereka saya sekolahkan, mereka saya didik dengan luar biasa, mereka saya sematkan, saya kasih les segala macam. Pertanyaan saya adalah, sudahkah mereka dipersiapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka ketahui? Pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan yang mereka ketahui. Apa sih hubungannya Abuna ini dengan cerita, apalagi Alden tadi sempat cerita bisnya miring dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, saya bicara secara umum saja ya. Saya yakin orang tua yang ada di dalam bis itu juga mengingatkan bahwa kalau ada apa-apa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya mereka masing-masing. Nah, saya bicara dari sudut pandang Alden sebagai anak saya yang kami didik dan kami bina dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi ketika mau pergi pun justru Alden langsung Pak, saya izin bawa Alkitab ya. Saya malah justru berpikir gini, ngapain bawa Alkitab? Yakin bisa, maksud saya apakah bisa sempat baca gitu. Karena saya tahu randonnya tuh padat sekali, tapi ya bawalah gitu. Biasanya bisa baca. Oh ya, puji Tuhan kalau memang kamu tergerak untuk bawa itu. Bawalah di Alkitab kecil itu ya. Ceritanya Alden duduk di belakang, dan ketika terjadi peristiwa bis itu agak sedikit miring, dia bilang hampir 180 derajat gitulah, hampir terbalik gitu ya. Satu bis itu semua doa Bapak Ibu, menurut keyakinan mereka. Dan Alden itu langsung juga berdoa, dan dia langsung ambil Alkitabnya, dia langsung buka, dan dia dapat Mazmur 91. Dan dia baca Mazmur 91, dan puji Tuhan katanya begitu saya selesai baca Mazmur 91, itu bisnya langsung tenang lagi. Jadi ada faktor-faktor jalur jalannya itu juga agak bergelombang, karena juga faktor hujan ya Bapak Ibu ya, hujan yang terlalu ekstrim. Ya. Tapi kita bisa melihat ya Bapak Ibu, ternyata di kehidupan teman-temannya Alden juga, mereka juga ada yang tiba-tiba yang gak pernah berdoa bisa berdoa tuh, bilang gitu. Sampai ada teman aku juga doa dengan doanya gini-gini dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik adalah teman-temannya Alden juga sampai lihat, oh itu namanya Alkitab ya? Iya gitu. Dan mereka pun akhirnya yaudahlah kita sama-sama ikutin doanya Alden. Jadi dibacalah Mazmur 91 itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini bukan tentang bacaan Mazmur 91 loh. Nah ini yang gak boleh. Kita seringkali orang tua menanamkan langsung gini, pokoknya kalau ada apa-apa baca ini ya, apakah itu salah? Betul, tapi yang tidak boleh adalah supaya jangan sampai nanti anak-anak kita itu menganggap bahwa ini adalah mantra-mantra yang hebat yang bisa menyelamatkan mereka. Bukan, sebenarnya kita tidak butuh mantra ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu bukan sebagai mantra, bukan kalimat sakti.
Tetapi ketika kita memakai Alkitab dan membaca ayat Alkitab, kita memiliki posisi hati bahwa kita sedang mau melibatkan Tuhan dan karya kuasanya. Bagaimana keberserahan anak-anak generasi Z ini untuk masih ingat yang namanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa menolong mereka. Karena bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita terlalu fokus dengan nilai akademis, kita sedang menciptakan generasi masa depan bukan penolong tetapi penghancur. Karena rasa untuk bisa menolong yang murni itu, dia harus bisa melihat yang dia tolong ini layak gak untuk ditolong. Makanya Yoseba dan Yoyada ini langsung lihat Yoas ini harus ditolong, dan mereka langsung sembunyikan. Mereka langsung benar-benar keep, ya, mereka benar-benar jaga dan pelihara. Nah, Roh Kudus ingatkan saya bahwa hendaklah kita juga memperlakukan anak-anak kita sama seperti Yoseba dan Yoyada memperlakukan Yoas gitu. Bagaimana kita melihat mereka sebagai generasi yang harus kita jaga. Nah, kita jaga tuh bukan kita atur loh Bapak Ibu dengan pengetahuan kita, tapi kita tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Betul, kehidupan itu harus teratur dan rapi, tapi jangan sampai terperangkap menjadi orang tua yang hanya itu saja yang bisa ditanamkan. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan baik, kita juga tidak pernah mau mendengar, maunya cuma didengar. Kita juga mudah sekali untuk bereaksi yang tidak semestinya berlebihan akan apa yang kita dengar, sehingga yang dilihat oleh anak-anak kita adalah bukan sesuatu kebenaran. Kenapa? Karena semua hanya berdasarkan ritme dan juga perasaan kita. Kalau lagi baik semuanya baik, kalau lagi nggak baik semuanya jadi nggak baik. Jadi pertanyaannya adalah, nanti kita ikut BW nih sebagai orang tua, sebagai opa oma, opung dan segala macam. Sebenarnya gunanya bukan hanya untuk kita saja loh, tetapi untuk apa? Untuk kita bisa cerita sama anak dan cucu kita, supaya kita bisa mempersiapkan mereka dan membangun mereka sebagai generasi penolong, bukan generasi penghancur. Dan semua itu bergantung dengan seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan Yesus, seberapa melekat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan seberapa nyata kebenaran firman Tuhan itu ada terekat di dalam mulut lidah kita. Tidak semuanya berjalan akan sempurna dan baik. Semua pasti butuh proses. Saya mohon izin sebentar. Ya. Tenggorokan kering, bos. Aduh, ya. Saya jadi bayangin kalau hidup kita itu tanpa kasih Tuhan Yesus ya juga kayak kering ya. Kasih ya kering gitu, nggak ada sayangnya juga kering. Makanya semuanya harus dicedakin dulu baru enak, dihentakin dulu baru enak. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita sama-sama juga bisa proyeksikan kalau kita itu jadi pimpinan perusahaan, sebenarnya anak-anak karyawan-karyawati kita tuh bisa kita anggap sebagai anak-anak rohani lah gitu ya. Sebagai generasi yang kita juga berkontribusi untuk membentuk mereka sebenarnya. Tapi kan agamanya beda, Abuna. Loh, ini bicara mengenai prinsip kebenaran loh, bukan mengkristenkan mereka. Sudah belum kita menerapkan prinsip kebenaran? Karena yang ditanamkan oleh Yoseba dan Yoyada ini adalah prinsip kebenaran, supaya nanti mereka benar-benar tiba di momentum, di puncak potensi yang ada di dalam diri mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar mereka kerja kita gaji. Sama dengan jikalau kita sebagai ketua komunitas atau dalam pengembalaan ya. Semua yang kita gembalakan dan semua yang kita anggap sebagai anggota komunitas itu kita tuh bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh, bukan untuk mendeliver materi saja. Bukan hanya sekedar menjadi teladan saja, tapi memastikan ada nggak kita melindungi mereka dan juga memastikan mereka itu tetap terjaga.
Nah itu bagaimana caranya Abuna? Kan nggak bisa ketemu tiap hari. Dengan doa tuh. Terkadang kita lupa untuk mendoakan mereka Bapak Ibu. Terkadang kita hanya berpikir bahwa kalau kita mau melindungi kita harus ada di sana. Padahal Bapak Ibu yang dibutuhkan tuh bukan kita. Yang dibutuhkan adalah perlindungan Tuhan. Ya. Yang dibutuhkan itu adalah perlindungan Tuhan. Iya, sebentar ya. Iya, yang dibutuhkan adalah perlindungan Tuhan. Nah, untuk bisa ada perlindungan Tuhan, satu-satunya cara adalah dengan berdoa. Dan kemarin Alden itu rajin WA. Dia tetap komunikasi sama istri saya. Dia minta tolong, Mat, saya lagi mau ke Cibadoy, tolong bantu dalam doa. Saya juga berkirim-kiriman pesan juga dengan anak saya. Jadi intinya Bapak Ibu, di luar dari itu, saya berkegiatan, persiapan untuk pelayanan kayak tadi malam, tapi saya pun juga berdoa. Nah, ini yang mau saya sampaikan, yang Roh Kudus ingatkan. Ketika kita sungguh-sungguh dimintain tolong, nanti doakan saya ya, jujur saja. Kita doain apa enggak? Jangan jangan kita seringkali ngomong, iya ya oke nanti saya doakan ya. Habis itu belas kita nggak doain loh Bapak Ibu. Seandainya ada yang seperti itu, berarti yuk kita berubah gitu loh maksudnya. Karena itu berbahaya ketika kita mengatakan kita sudah mau doakan, tapi kita nggak doakan. Di mata Tuhan kita meremehkan hal itu. Tapi ketika kita melakukan sungguh-sungguh apa yang kita katakan, ya nanti saya doakan. Lalu kita ambil waktu sejenak dan kita doakan. Apa yang terjadi? Oh, yang terjadi tentu mujizat dan penyertaan Tuhan dong. Perlindungan itu ada, ya. Jadi Atalia dan semua antek-anteknya ini adalah satu gambaran dunia yang siap menerkam anak-anak kita. Dunia yang juga melahirkan generasi yang hebat, tetapi generasi yang bukan penolong, tetapi penghancur. Karena tidak mengenal kebenaran. Mereka hanya dipenuhi oleh pengetahuan, tetapi tidak dengan kebenaran. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih. Jadi kalau kita sudah janji mau doakan, jangan doakan aku ya Ci. Misalnya gitu ya, misalnya ada yang ngomong ke cicinya gitu, doakan aku ya Ci. Ya nanti aku doain deh ya Tuhan pelihara ya, amin amin. Nah ini jangan begini. Udah ngomong begitu terus nggak didoain. Nanti aku mau pergi, doain aku ya. Iya ya, nanti didoain ya Tuhan berkati ya. Iya. Ini jangan cuma sampai di situ aja. Hari ini Roh Kudus ingatkan, kalau belum berdoa, doakan. Karena itu adalah hutang. Itu adalah nazar kita. Itu adalah perjanjian kita. Makanya di situ dikatakan kan ada perjanjian antara mereka dengan Allah, raja dan rakyat. Kalau Anda tanya, kenapa sih harus begitu, Abuna? Sebenarnya bukan mekanisme harus atau enggak, Bapak Ibu. Tapi lebih kepada apa? Lihat. Kita baca yang terakhir ya. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah apa? Atalia mati dibunuh dengan pedang di tanah raja. Maksudnya apa? Setelah segala yang menjadi sumber kekhilafan, kejahatan, kelupaan ini kita singkirkan, lalu kita kembali kepada em, sesuatu yang bisa memberikan katakanlah pengaruh yang nyata, yaitu apa? Perubahan. Jadi kita nggak mau ngomong asal-asalan lagi kalau mau doa gitu. Bukan janji manis nih. Maka engkau akan bersukaria. Orang didoakan juga akan bersukaria. Mohon maaf ya tadi agak sedikit seperti hilang ya suaranya ya. Ya begitulah ya adanya dan kiranya. Tapi nggak apa-apa ya. Coba di sini di hadapan kasih karunia Tuhan. Siapa coba yang
Mungkin, bukan mungkin ya. Waduh, Abuna itu saya, Abuna. Saya suka kayak gitu kadang-kadang. Ya ntar gue doain. Bawel banget sih lu. Habis itu nggak didoain Bapak Ibu. Tuhan itu sayang sama saudara. Amin. Karena dia mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya dari pembacaan firman Tuhan ini. Karena Tuhan mau saudara dan saya bersukaria dan aman. Kenapa? Karena yang jahatnya sudah minggat. Sudah kita singkirkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita pejamkan mata. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan percayalah bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu. Bahkan termasuk ketika firman Tuhan ini kita baca, lalu kita dengar setiap nasihat dan banyak nilai-nilai yang bisa kita lakukan, sebagai nilai yang bisa ditanamkan baik untuk diri kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, hamba Tuhan, pimpinan perusahaan, sebagai suami, sebagai imam di keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua dan juga sebagai menantu ataupun mertua. Sebagai siapapun kita harus menjadi generasi penolong, bukan generasi penghancur. Jangan hanya nilai-nilai akademis dan ilmu pengetahuan saja yang menjadi sorotan utama dan tajuk utama dalam kehidupan kita. Sedangkan pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan gak pernah kita pikirkan. Dan jangan pula kita asal menjaga. Mulut kita mengatakan, ya saya akan doakan kamu. Tetapi kita seringkali lupa mendoakan apa yang sudah kita ucapkan di mulut kita. Sedangkan orang yang bersangkutan saja sampai minta tolong doakan aku ya. Tapi kita seringkali nanti dulu deh. Tanpa disadari kita meremehkan doa yang bisa melibatkan kuasa Tuhan mengintervensi dan melindungi orang yang membutuhkan untuk didoakan. Biarlah kita semua menyadari bukan tentang memberi gaji saja kepada yang kita pekerjakan, tetapi kita juga diberi tugas untuk membentuk karakter mereka, membentuk dan mengarahkan mereka menjadi pribadi yang unggul sampai di puncak potensinya, namun berdasarkan kebenaran. Saya sangat percaya semua teguran, nasihat dan arahan ini karena bentuk kasih sayang Tuhan Yesus untuk kita. Sebab Ia adalah Bapa yang sangat baik. Ia tidak mau hanya memberkati bagian-bagian tertentu saja, tetapi Bapa di sorga melalui Roh Kudus-Nya dan inkarnasi pribadinya di dalam Yesus Kristus, Tuhan rindu untuk memberkati saudara berlimpah-limpah dan sempurna, utuh, tidak ada yang diambil oleh belalang pelahap. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang percaya, buka tangan saudara. Engkau boleh percaya bahwa di hadapan tata kasih karunia-Nya saat ini, di tempat kita masing-masing, tangan Tuhan yang mengurapi engkau. Terimalah urapan itu, dan tangan Tuhan jugalah yang melawat engkau. Tangan Tuhan jugalah yang memberkati dan melindungi dan mempersiapkan engkau, agar engkau selanjutnya bisa mempersiapkan generasi berikutnya dan hal-hal yang harus engkau kerjakan. Bayar kembali nazarmu, tepati kembali janjimu yang selama ini mungkin tanpa kau sadari terucap di mulut namun tidak kau lakukan. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah tidak memberkati kita semua. Sama sebagaimana hari ini, bagaimana Tuhan akan memberkati perjalananmu, Pak Mardani dan juga Ibu Sekar secara khususnya yang akan ke Jakarta. Tangan Tuhan Yesus akan menolongmu, memberkatimu dan menyertaimu. Janganlah takut dan khawatir, agar tidak ada celah yang menguntungkan si iblis. Biarlah Pak Mardani dan Ibu Sekar tetap sehat, sepakat, semangat, sehati, saling mendoakan, saling menolong. Maka tangan Tuhan juga yang akan menghentakkan perjalanan Bapak Ibu tiba di tujuan dengan selamat di Jakarta, tidak kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari incaran maut, dijauhkan dari segala hal yang berbahaya. Sekalipun cuacanya silih berganti,
tidak menentu, tetapi penyertaan dan pertolongan Tuhan atas Bapak Ibu selalu pasti dan selalu nyata. Demikian juga berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bagaimana Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dengan kasih karunia-Nya. Yesus jualah yang akan memberkati Bapak Ibu dan menyinari kehidupanmu dengan kasih setianya. Untuk itu jangan pernah menjauh daripadanya. Perkatakanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau ketahui. Lakukan kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati dan nyatakan kebenaran di dalam segala langkah kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala kejahatan itu dilenyapkan dan kita boleh tetap bersukaria dan aman bersama dengan perlindungan Tuhan. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ingat, Terima kasih ya Bunda Abuni. Tuhan berkati. Thank you Bunda, thank you Abuni. kita jangan sampai kendor. Terima kasih Abuna Abuni. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, Abuni mohon izin tidak masuk karena kelelahan Bapak Ibu ya. Faktor kelelahan. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang terkasih, besok jangan lelah untuk masuk ke BW ya. Besok itu hari Jumat kan ya. Berarti besok terakhir nih kita bisa ketemu di minggu ini. Karena kita akan ketemu lagi di hari Senin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Pagi semuanya. Terima kasih Abuna. semuanya, Bunda. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Mardeni dan juga Bu Sekar. Terima kasih Bapak Ibu terkasih semuanya ya. Sehat dan sukses selalu dalam sejahtera kasih Tuhan ya. Amin. Terima kasih Abuna. Ibu, kita kasih gestur dong, lambaian tangan buat saudara-saudari kita yang terkasih semuanya. Katakan semangat saudaraku, jangan Semangat, kendor. Jangan kasih kendor. Yes. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Yes. Terima kasih Pak Abuna. Selamat Abuna. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Amin. Terima kasih Abuna. Tadi saya agak terlambat ya Pak Abuna. Gak ada yang terlambat ya, Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Makasih ya Buna. Itu sebenarnya pantun ya, kita tutup pantunnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau biasa makan soto babat nggak apa-apa selama ada nasi, ya gitu ya Bapak Ibu. Ya nggak masalah ya Bapak Ibu. Apapun itu yang penting kehadiran kita dan kerinduan kita, oke? Tapi ya kalau bisa ya jangan terlambat supaya kita bisa mulai sama-sama lagi, oke? Itu berkati ya besok ya. Terima kasih. Bye-bye. Izin ya, pamit. Bye-bye. Bye, dadah. Bye-bye. Bye, Lian. Bye.